Yang terhormat Mas Trias, Wakil Pemret Kompas, Pak Henry, Pak Santoso yang mewakili BCA, Ibu Natalia dari Grand Indonesia, dan Maria Selena, memang yang tercantik di sini karena Putri Indonesia, sudah ada labelnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari berbahagia buat saya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena kita melakukan acara ini tuh di ruang kreatif. Kita bisa lihat di keliling kita ini ruang galeri. Memang GI secara konsisten menyediakan sebetulnya ruang publik untuk galeri, dan di atas juga ada fashion, dan memang industri kreatif seperti tadi disampaikan oleh Mas Trias adalah salah satu juga kekuatan daya tarik kita dari segi wisatawan, ya. Kami ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan yang baik ini. Pertama adalah bahwa pariwisata itu adalah sektor yang sebetulnya tahan terhadap krisis. Kalau kita tadi contohnya Yunani bagus, Spanyol juga sama, walaupun krisis memang berpusatnya di dua negara itu, tapi mereka pertumbuhan wisatawannya tahun lalu itu 1,9%, yang 1,11%, jadi tetap tumbuh. Indonesia pun pengalamannya waktu krisis finansial di 2009, kontraksi dari wisatawan global itu minus 3,5%. Indonesia tetap positif pertumbuhannya, ya. Sekarang pun tahun lalu dengan adanya perlambatan perekonomian dunia, global tourism pertumbuhannya 4,5%, kita pertumbuhannya 9,5%, ya. Jadi saya rasa kita akan tetap mempunyai prospek yang baik, terutama karena emerging countries yang ada di sekitar kita yang tidak terlalu terpengaruh oleh krisis dan tetap jalan-jalan, dan juga peningkatan kelas menengah yang bisa melakukan perjalanan itu meningkat di kawasan kita. Jadi potensinya sangat besar, dan sehingga saya sudah dorong teman-teman di kementerian, kita harus sedikit ambisius di dalam menempatkan target. Jadi tahun ini target kita 8 juta wisatawan mancanegara, 2014 harus mencapai 10 juta. Mudah-mudahan tercapai dengan dukungan acara-acara seperti Travel Mart ini. Dan yang tidak kalah penting adalah wisatawan dalam negeri, yang kalau dihitung dari jumlah perjalanan itu 245 juta perjalanan, ya. Jadi ada sekitar 120 sekian juta masyarakat Indonesia yang sudah mampu untuk melakukan perjalanan, dan rata-rata sekitar 2 kali setahun yang mereka lakukan. Sepertinya pas Lebaran dan mungkin liburan sekolah itu mungkin 2 puncak kalau kita bicara jalan-jalan di dalam negeri, dan meningkat terus, ya. Dan kalau kita nilaikan dari segi kontribusi ekonominya dan nilai revenue yang di generate, sebetulnya domestic tourism itu lebih dari 2 kali lipat dari wisata mancanegara. Jadi wisata mancanegara saat ini menghasilkan sekitar 8,5 miliar dari devisa tahun lalu. Tahun ini kita harapkan akan 9 miliar. Sedangkan Wisnus, wisatawan Nusantara, itu sekitar lebih dari 15 triliun. Ya, jadi lebih dari 2 kali lipat revenue-nya. Jadi itu sebetulnya market yang sangat penting, dan akan bertumbuh terus karena kelas menengah kita tumbuh terus. Dan hotel business luar biasa. Kompas juga ada Santika, jadi bisa dilihat kali dari berapa hotel Santika yang dibangun di seluruh Indonesia. Pembangunan hotel itu juga cerminan dari tumbuhnya wisata di dalam negeri, dan semua level, dari hotel melati sampai hotel bintang 5 itu ada, semuanya bertumbuh. Strateginya apa untuk bisa mencapai target-target yang tadi kami telah sampaikan? 3 hal yang menjadi tekanan utama dari kementerian kami untuk meningkatkan jumlah wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Pertama, diversifikasi destinasi, ya. Bali and beyond, gitu kan. Beyond Bali. Jadi ada sekitar 10 destinasi yang kita harapkan akan kita kembangkan dan promosikan ke depan, seperti Borobudur dan sekitarnya. Sekitarnya itu banyak sekali yang bisa menjadi objek wisata, apakah itu Prambanan, apakah itu Sangiran, apakah itu Jogjanya sendiri. Ini bisa dipaketin dengan baik.
Bromo, Tengger, dan Jawa Timur. Saya tidak tahu Kudus masuk nggak sebagai objek wisata, tapi sebetulnya sebagai secara sejarah ya, Kretek sebagai sejarah. Saya sudah lihat bukunya yang dikeluarkan oleh Jarum, sebetulnya bagus sekali kalau kita nilai dari segi sejarahnya. Kemudian ada Danau Toba dan ada Raja Empat, ada Komodo dan Flores. Ada beberapa tempat yang kita ingin kembangkan, baik dari segi aksesibilitasnya, dari segi destinasinya sendiri, dan dari segi promosinya. Kedua, diversifikasi dari wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Nomor 1 Singapura, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Australia, sekarang nomor 4 adalah Tiongkok. Sudah melampaui Jepang. Jepang nomor 5, sisanya itu negara Asia yang lain seperti Korea, negara ASEAN yang lain, Taiwan, dan India. Dan satu lagi yang emerging itu adalah Rusia, ya. Jadi ini kita akan meningkatkan promosinya. Tentunya domestic tourism itu yang juga akan kita harus dorong. Yang terakhir dari 3 pilar strategi kita adalah meningkatkan apa yang kita sebut sebagai wisata tematik, ya. Ada 6 tematik wisata yang akan kita angkat. Satu adalah kuliner dan belanja, wisata kuliner dan belanja. Karena survei-survei wisatawan menunjukkan bahwa pengeluaran dari seorang turis itu setelah akomodasi dan transportasi itu adalah belanja, makan. Sebetulnya kalau turis asing lebih banyak spending on makan dibanding Wisnus. Wisnus lebih banyak spend on belanja dibanding dengan makan, ya. Jadi lebih mementingkan oleh-oleh kelihatannya, ya. Dan ada souvenir dan belanja itu dipisahkan. Orang asing lebih banyak spend on souvenir dibanding dengan orang Indonesia, tapi orang Indonesia belanjanya besar porsinya, ya. Jadi wisata belanja dan kuliner itu pertama, maka itu dukungan dari mall-mall seperti GI sangat penting. Kedua, wisata rekreasi olahraga seperti diving, golf, trekking, hiking. Ketiga, cruise ship, ya. Kami baru dari Bali melihat potensi dari cruise ship. Keempat adalah spa and well-being dan kecantikan. Yang kelima, MICE, Meeting Incentive Convention and Exhibition. Yang keenam adalah wisata berbasis kultur dan creative industries and history, ya. Itu 6 dan di setiap destinasi ada yang 6-6-nya ada yang hanya 2-3 ada. Ini yang akan kita kembangkan ke depan. Jadi kami sangat menyambut baik acara seperti Kompas Travel Mart ini karena pertama saya rasa untuk tahap ini pasti targetnya lebih ke domestic tourism dan timingnya tepat. Ini saat lead time-nya cukup untuk memutuskan untuk liburan anak sekolah. Jadi ini dari segi timing tepat dan dari segi partnership yang diajak antara media, perbankan, dan industri pariwisata. Dan itu 3 adalah sinergi yang sangat baik. Tadi kami dijelaskan 75% dari pembaca Kompas membaca rubrik pariwisata. Jadi itu kami bahagia sekali mendengar itu dan mohon dukungannya terus untuk mempromosikan tadi 3 tema yang kami telah sampaikan. Dan tentu perbankan sinerginya jelas, ya, karena kita juga berharap promosi juga bisa dilakukan melalui sektor perbankan. Saya juga ingin memberi apresiasi kepada kepada Grand Indonesia atas menyediakan tempat ini. Menurut saya ini mall adalah tempat yang sangat baik untuk melakukan pameran seperti ini karena setengah dari promosinya sudah tidak ada bebannya lagi karena orang sudah dengan sendirinya datang ke mall, ya, dengan walaupun dia tadi tujuannya tidak untuk ke travel mart, begitu dia lihat ada travel mart dia pasti mampir, ya, sudi mampir lah kira-kira begitu. Jadi ini saya rasa kita dari melihat mall itu bisa sangat berperan untuk mempromosikan berbagai hal termasuk juga untuk industri kreatif seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi saya rasa ini saya memberi apresiasi untuk acara ini dan semoga lebih banyak acara-acara seperti ini. Satu fakta lagi yang penting, siapa yang mengambil keputusan untuk berlibur? Ibu, benar. Jadi mungkin 90% dari keputusan untuk berlibur
Saya tidak tahu angka persisnya, tapi sudah pasti tinggi presentasinya. Kalau saya tidak salah sekitar 80-90%. Kalau rata-rata ya untuk konsumsi itu 60% keputusan untuk belanja, untuk liburan, untuk medical treatment itu more than 60% itu wanita yang memutuskan. Ya, kalau untuk sektor tertentu medical and holiday, I think it's like 80 or 90%. Ya, so that's your target market. Dan banyak yang menginginkan bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi edu travel. Ya, jadi sembari jalan-jalan mereka menginginkan anak-anaknya itu mendapat pengetahuan mengenai tempat yang mereka kunjungi. Jadi itu juga bagaimana mempackage-nya, terkait juga dengan bagaimana nanti di dalam rubrik-rubrik pariwisata sebetulnya menceritakan mengenai sejarah dan warisan budaya dari tempat itu, kearifan lokal ya yang ada di tempat itu, bahkan memperagakan sesuatu. Jadi dia bisa tinggal di desa menanam padi misalnya ya. Kita banyak mengembangkan apa yang kita sebut sebagai desa wisata, di mana turis itu sebenarnya bisa tinggal. Kita mencoba mengembalikan desa tradisional, desa adat yang ada kepada aslinya, tapi tetap modern. Jadi bisa ada air, masih ada listrik, sehingga nyaman untuk tinggal di situ, tapi tetap dengan suasana tradisional. Jadi seperti itu saya rasa akan bisa menarik, dan aspek education, pemahaman sendiri mengenai negara itu bisa meningkat. Jadi akhir kata saya rasa baik pariwisata maupun ekonomi kreatif, di luar kontribusi ekonominya dan penciptaan lapangan kerja, dan kita harapkan juga mengembangkan komunitas setempat, karena sustainable tourism and responsible tourism buat kita itu adalah bahwa komunitas setempat itu menikmati benefit dari keberadaan pariwisata itu. Di luar semua itu saya rasa kalau pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang, rasa bangga kita dan rasa cinta kita dan pemahaman kita dan apresiasi kita mengenai negara kita sendiri akan meningkat, dan itu tidak ada nilainya ya, dan nilainya sangat tinggi, dan saya harap itu bisa kita terus dukung dengan program kemitraan yang kita lihat tercermin di Kompas Travel Mart. Dengan demikian saya menyatakan resmi untuk membuka Kompas Travel, dan semoga sukses, dan semoga di tahun-tahun berikutnya maupun bisa dilakukan lebih dari 1 kali setahun akan terus dilanjutkan. Terima kasih. Bersama dengan apresiasi komunitas kita yang akan dilakukan oleh Ibu Maria Tamayestus, Menteri Pariwisata dan Ekonomi